Assalamualaikum. Ya, absen dulu ya. Sebentar, saya catatnya dulu ya yang hadir. Suaranya double nggak ini? Oh, jelas banget ya. Jadi nggak ada double ya. Waalaikumsalam, Mbak Risalia. Saya absen dulu ya, 15 menit ke depan. Alhamdulillah hari ini jelas ya. Ya, Mbak Agus Susianti hadir. Berarti baru 5 ya ini. Sekarang yang bisa bicara bisa ini. Ya, Mbak Amini udah dicatat. Yang bisa bicara ini ya, bilang di chat. Yang nggak bisa nggak usah bilang. Nggak ada yang ngechat ini, berarti nggak bisa bicara semua. Pak Agus Susianti bisa ya, oke. Maksudnya bicara pakai mikrofon. Jadi kan takutnya ada majikannya, jadinya nggak bisa bicara, gitu. Biasanya kan ini ada majikan jadi takut mau bicara, ntar mengganggu. Bisa ya, oke. Ya, yaudah. Ini langsung kita mulai apa nunggu yang datang dulu nih? Masih 5. Oh iya, mulai aja ya. Ntar keburu malam. Oke, oh iya Mbak Uswatun hadir sebentar.
Ya udah, sambil menunggu yang lain kita coba mulai dulu ya. Sebelumnya tes suara dulu ya. Suara saya nggak ada masalah kan? Gimana? Jelas kan? Oke. Alhamdulillah jelas ya. Semoga hari ini lancar sampai akhir pelajaran. Amin. Masih malah disambi sama nonton. Ya, sekarang kita waktunya belajar dulu ya. Nontonnya nanti bisa dilanjutkan setelah pelajaran selesai. Sebelumnya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selesai. Bisa kita mulai pelajarannya. Jadi kemarin melanjutkan pelajaran yang bagian F. Bisa buka bukunya halaman 9. Jadi mengemukakan hal-hal yang menarik dari cerita pendek. Nah, di sini standar kompetensinya yaitu membahas cerita melalui diskusi. Kemudian kompetensi dasarnya mengemukakan hal-hal yang menarik atau mengesankan dari cerita pendek melalui kegiatan diskusi. Dan kemudian indikatornya menceritakan kembali isi cerita pendek yang dibaca dengan kata-kata sendiri. Kemudian mengungkapkan hal-hal yang menarik dan mendiskusikan unsur-unsur instruksi dalam cerpen tersebut dan mengidentifikasi kalimat langsung dan tak langsung. Kemudian ini nanti saya tugaskan dari yang lagi aktif sekarang yang ikut tutorial online untuk membaca paragraf. Jadi setiap masing-masing orang membaca 3 paragraf ya. Di sini bisa bicara semua kan, maksudnya mengaktifkan mikrofon. Jadi nanti dalam cerpen ini kan lumayan panjang. Dan kita masih ada yang online 6 orang. Jadi gantian 3 paragraf gitu ya. Oke. Sekarang kita mulai ke Mbak Amini ya. Coba saya aktifkan mikrofonnya Mbak Amini. Cerpen yang berjudul Si Minem Beranak Bayi oleh Ahmad Tohari. Sekarang Ibu. Iya, mulai dari paragraf 1 sampai paragraf ketiga. 2, 3. Si Minem Beranak Bayi, karya oleh Ahmad Tohari. Kasdu terus berjalan. Lepas dari perkampungan, dia menapaki jalan sempit yang menyerula perbukitan. Kiri kanan jalan adalah tebing dengan cadasnya yang kering renyah berbongkah-bongkah. Kalau musim hujan, jalan itu adalah sebuah kali yang mengalirkan air dengan deras dari puncak bukit. Air yang keruh meluncur dari atas mengerus tanah sehingga jalan itu makin lama makin dalam. Akar-akaran menggantung pada tebing jalan itu, menggapai-gapai seperti cakar-cakar mati yang ingin meraih tanah. Tetapi tanah semakin menjauh, semakin terkikis dan longsor-longsor. Pepohonan yang telah kehilangan pegangannya di dalam tanah menjadi condong atau tumbang sama sekali.
Langkah Kastu yang cepat diiringi suara krepiak-krepiak mempunyai dedaunan kering yang remuk terinjak. Matahari yang sudah hampir 4 bulan memanggang perbukitan itu naik hampir mencapai puncak langit. Permainan mengakibatkan kayu-kayu menjadi layu dan kering. Pelepah-pelepah pisang runduk, hamparan ilalang mengelabu. Rumput-rumput yang menyimpan tetes air terakhir dalam akar mereka di dalam tanah. Sudah ya, Bu? Ya, sekarang gantian ke Mbak Watini. Mbak Watini nggak bisa bersuara ya? Oh ya, Mbak Agustusianti juga nggak bisa bersuara ini. Mbak Santi aja deh. Mbak Santi dilanjutkan baca mulai yang di bawah matahari ya. Ya, 3 aja, Bu. Sampai 3 paragraf ya. Sampai 3 paragraf ya. Di bawah matahari, wajah Kastu kelihatan makin keras. Alis mata menyembunyikan sorot yang berat. Wajah Kastu memperlihatkan bekas-bekas kebutaan. Kedengaran nggak, Bu? Dia Oh iya, Mbak Watini nanti aja dulu ya. Gantian sama Mbak Santi. lanjut. Mbak Santi dilanjutkan. Iya. Dia kelihatan begitu tua, padahal tahun hidupnya belum mencapai jumlah 20. Perbukitan di kiri kanan Kastu adalah tumpukan besar es dan batu-batu kapur. Perdu yang mengering serta ilalang bergerombolan di sana sini, atau tonggak dan kayu mati membuat kesan kerontangan makin membulat. Ada beberapa anak laki-laki berkulit kering dan kelabu mengumpulkan sisa dahan dan ranting buat kayu bakar. Beberapa anak yang lain sedang menggali tanah yang membantu mencari sisa-sisa ubi jadung. Rasa haus mulai menggigit tenggorokan Kastu. Dia baru sadar sejak pagi hari perutnya belum diisi apapun. Kastu ingat, di depan sana, di bawah sebatang pohon angsana yang besar, ada mata air yang jernih. Dia akan menghilangkan rasa dahaganya di sana. Langkahnya dipercepat. Di depan ceruk tanah yang biasa menampung mata air itu, Kastu berdiri bisu. Tak ada barang itu penuh dengan daun angsana kering. Pohon itu sendiri meranggas hampir sundul. Kastu tak bisa berbuat lain kecuali menelan liur sendiri yang telah pekat dan meneruskan perjalanan yang masih jauh. Sudah? Ya, sudah. Terus sekarang enggak. Ganti ke Mbak Watini ya. Bu, Watini. ya kedengaran nggak? Iya, udah kedengaran. Kedengaran nggak, Bu? Dilanjut. Iya, kedengaran. Menyertai langkah-langkahnya yang mulai melambat, Kastu terikat akan minum istrinya dan terikat akan kesalahan sendiri yang menyebabkan minum kini terbaring di atas balai-balai. Seorang bayi sebesar lenggak tergolek tak berdaya di sampingnya. Bayi itu kecil sekali. Kastu merasa sukar percaya bahwa sesuatu yang bergerak lemah dan bersuara nyaris mirip anak kucing itu adalah seorang bayi yang bisa menjadi manusia. Lebih sudah diterima oleh akal Kastu bahwa bayi kecil itu tidak lain adalah darah dagingnya sendiri.
Meski Minem tak perlu melahirkan bayinya hari itu bukan karena Minem baru 14 tahun, tetapi karena usia kandungannya belum genap 7 bulan. Demikian pikiran Kastu yang mengusik perjalanannya. Mestinya Minem beranak kelak 2 bulan yang akan datang apabila kemarin aku bisa malas mengambil air ke seberang desa. Sesal Kastu tak habis-habisnya. Tetapi bayi sebesar lengan itu terpaksa terlepas dari rahim Minem ketika Minem terjatuh selagi membawa tebikar penuh air. Kakinya tergelincir di sebuah tanjakan dan Minem terguling-guling ke bawah. Tembikar yang dibawanya pecah akhirnya menyiram tanah yang sudah lama terontong. Minem yang kelenger dipapah oleh pulang ke rumah. Air ketuban sudah membasahi kainnya. Dukun bayi yang diundang kemudian mengantarkan bayi Minem sudah turun. Benar beberapa jam kemudian Minem mengeluarkan anaknya yang pertama, seorang bayi kecil yang bersuara mirip kucing. Udah kan, Bu? Ya. Selanjutnya Mbak Ana Meli bisa ya suaranya? Mbak Ana Meli nggak bisa. Mbak Bayu Biru bisa nggak? Riri Rianti katanya mau sumbang suara, ini mikrofonnya nggak bisa. Oh, Mbak Ana Meli belum ya, maaf belum ada modul. Mbak Watini mau melanjutkan. Ya udah wes, biar cepet. Silakan. Daripada nggak ada. Iya, susah mikrofonnya yang lain. Ayo Mbak. Kastu melihat sendiri ketika Minem telentang dengan kedua lututnya yang terlipat. Mukanya merah padam dan napasnya tersenggang. Orang-orang perempuan yang berpengalaman memberi petunjuk kepada Minem bagaimana mengambil sikap hendak melahirkan. Dari mulut mereka terdengar puji-puji keselamatan. Minem masih terkesan amat dalam di hati Kastu bagaimana Minem menyeringai menahan sakit, bagaimana dia menutup saluran napasnya kemudian mengerutkan urat-urat perut agar jabang bayi terdorong keluar. Sesudah bayi kecil itu keluar, Minem diam tak bergerak. Wajahnya yang begitu pasif basah oleh keringat, Minem terus diam. Hanya dayut nadinya yang lemah mengandalkan dia tidak mati, namun Suaranya kok hilang Mbak? Mbak Watini. Mbak? Kok nggak ada suara? Lanjutin Mbak Amini aja deh. Ada tadi sampai materi. Terima kasih.
Iya, halo. Halo Bu, dengar nggak? Ya, Tadi, iya, iya. tadi sampai Benar, mana benar. ya Mbak itu? Jenis pasi. Menahan sakit. Tadi Sampai mana menahan tadi? sakit ya? Iya. Bagaimana dia menutup saluran nafasnya, kemudian mengurutkan urat-urat perut agar bayi terbang keluar. Sesudah bayi kecil itu keluar, minum diam tak bergerak. Wajahnya yang begitu pasti basah oleh keringat minum terus diam. Hanya denyut nadinya yang lemah menandakan dia tidak mati. Namun entahlah karena minum aja bayinya yang begitu kecil kelihatan sangat lemah. Dan Kasdu tidak mampu menolak datangnya kekhawatiran yang mempertanyakan keselamatan minum maupun anaknya. Kini Kasdu dalam perjalanan ke rumah mertuanya hendak melaporkan perihal minum. Halo? Iya, ya. Halo? Suaranya, Halo? ini suaranya kok berisik Iya, kok. sekali ya. Udah. Lanjut Bu. Iya, ya. Kok hilang ya? Oh, ini dua suara. Halo? Tadi Riri udah aktif, Ya, Coba sih. lanjutkan. Halo. Halo? Iya, Siapa ini yang lanjutkan. melanjutkan? Lanjutkan ke Mbak Riri. Iya, Riri mau. Riri nanti coba bersuara. Berisik. Aja. Iya, Santi. Jadi sampai kini Kasdu dalam perjalanan ke rumah mertuanya hendak melaporkan perihal minum. Bagaimana tanggapan mertuanya nanti adalah tanda tanya besar yang sedang menggalau hati Kasdu. Senang karena mendapat cucu atau marah besar karena minum melahirkan terlalu dini akibat kemalasan suami mengambil air ke seberang desa. Apabila hal terakhir ini yang akan terjadi, Kasdu akan menjadi debu. Sudah terbayang oleh Kasdu urat-urat rahang mertuanya yang merenggang, yang akan kelihatan mampu meremuk batu gunung di antara cekikan gerahamnya, atau jemarinya yang kukuh yang mungkin akan segera melayang ke arah jidatnya. Tidak tahu, sungguh Kasdu tidak tahu mana yang bakal terjadi. Seperti dia juga tidak tahu mengapa perkawinannya dengan minum mesti menghasilkan seorang bayi yang sungguh kecil itu. Seperti dia juga tidak tahu apakah minum dan si kecil itu kini masih hidup. Minum ketika ditinggalkannya kelihatan sangat memelas, berbeda jauh dengan penampilan di hari-hari biasa yang begitu segar dan hidup. Anaknya hanya bergerak-gerak lemah seperti ulat yang kena sengatan paduan. Makin dekat ke rumah mertuanya, langkah-langkah Kasdu makin lambat. Bukan hanya karena lelah, tetapi terutama karena rasa bimbang yang mulai merayati hati Kasdu. Sekali Kasdu berhenti berjalan, berdiri termangu-mangu. Dia tergoda untuk berbalik karena tiba-tiba dia merasa enggan berhadapan dengan mertuanya yang mungkin akan memarahinya. Tetapi keraguan itu hanya sesaat mengendap dalam hati Kasdu. Kakinya kembali terayun meneruskan perjalanan
Perjalanan di bawah matahari itu berakhir memasuki pekarangan rumah mertuanya. Berhenti sejenak buat menyeka peluh dijauhi dengan tangan. Kemudian Kasti menarik pintu. Depan jeritnya terdengar bersama salam Kula nuwun. Tanpa Ya. menunggu siapapun Kasti duduk. Dia ingin meredakan napas, namun jantungnya malah berdenyut lebih cepat, dan Kasti gagal menyembunyikan kagetnya ketika mertuanya muncul. Mertua perempuan menyusul sambil membopong bayi yang masih merah. Lah kamu datang, sambil mertua laki-laki. Sendiri, tidak bersama Minem, sambung mertua perempuan. Ya mak, saya datang sendiri, jawab Kasti. Bibirnya bergetar, kebimbangan yang muncul di wajahnya sempat tersimak oleh mertua perempuan. Mbak, udah ya sampai mertua perempuan ya. Nah, kita kasih kesempatan ke Mbak Ayu Masayu. Ya. Oke. Mbak Ayu Masayu, silakan bicara. Halo, halo. Iya, Nggak kedengeran ya, Bu? sampai ke hey. Udah Hey. dengar. Oh, Iya. hei, kau sakit pucat, Kasdu? Kau sakit? Tidak, Mak, aku cuma haus. Tunggu, aku ambil air untukmu. Sesudah minum segelas air, Kasdu masih pucat. Sikapnya canggung dan gamang. Mertua laki-laki merasa perlu bertanya agak keras. Apa tujuanmu datang kemari? Ada urusan penting? Ya, penting, Pak. Apalagi penting, mengapa kau celala-celili begitu? Anu, Pak, Minem. Bagaimana sih Minem? Ujar mertua perempuan memburu. Minem sakit? Tidak, Mak. Minem melahirkan. Minem sudah melahirkan. Dengan rasa tak menentu, Kasdu menunggu tanggapan kedua orang mertuanya. Dilihatnya bagaimana suami istri itu saling berpandangan dengan mulut terbuka. Beberapa saat lamanya keadaan mereka tetap demikian. Akhirnya mertua perempuan memutar badannya. Wah, Kang, kau menjadi seorang kakek dan kau menjadi nenek. Dan aku menjadi nenek. Dan mertua laki-laki kurang terkesan oleh kata-kata istrinya. Nanti dulu, Kasdu, si Minem sudah beranak. Benar, Pak, nanti dulu. Apa yang dikeluarkannya? Ya bayi, Pak, jawab Kasdu lugu. Soalnya istriku baru melahirkan kemarin dulu. Istriku itu sudah berumur 29 tahun, jadi layak melahirkan seorang bayi. Sedangkan si Minem masih seorang bocah mengeluarkan bocah lagi. Astaga, aku belum percaya Minem melahirkan bayi. Jangan-jangan cuma daging atau telur. Betul, ya, Minem udah beranak. Mbak. Oh, terima Mbak. kasih. Makasih juga. Sekarang ke Mbak ini ya, Risalia ya, tadi minta. Mbak Risalia dihabiskan ya, sampai paragraf terakhir. Ya, nanti kita bahas ceritanya ya setelah selesai. Setelah selesai kita bacanya, baru dibahas, didiskusikan apa isi ceritanya. Mbak Risalia juga bisa nggak ini suaranya? Nggak bisa. Mbak Ayu Masayu lagi aja. Iya. Lanjutkan, Pak. Betul, betul. Betul, Minem beranak bayi. Memang sangat kecil karena belum lagi 7 bulan masa kandungannya. Kata Kasdu mulai dengan kata-kata yang lancar.
bayi kecil perempuan. Mertua perempuan menarik tangan suaminya. Bisik-bisik bisa terdengar oleh Kasdu. Kau jangan banyak omong, Kang. Kau lupa, Minem sendiri dilahirkan ketika aku juga baru berusia 14 tahun. Ya, toh aku masih tetap merasa heran. Bukan hanya perempuan dewasa, melainkan juga perempuan yang masih bocah bisa melahirkan seorang bayi. Entahlah, boleh jadi mertua laki-laki itu sungguh-sungguh merasa heran. Tetapi pada saat yang sama dia tersenyum karena bulan depan akan ada hajat dari rumahnya. Kali ini Minah, adik Minem yang berusia 12 tahun akan memperoleh suami. Anak-anak mari, kata mertua laki-laki itu dalam hati, bangga dia. Halo? Oke, ya sudah selesai. Sumbernya disebutkan, Mbak. Sumber Rusmi ingin pulang 2004 Ya. halaman 25 sampai 33. Nah, ya, oke. Nah, terus selanjutnya hal-hal apa saja yang menarik perhatian dari cerpen tersebut? Pertanyaan di bawah ini bisa dijawab di chat ya. Kira-kira yang menarik perhatiannya ini apa nih cerpennya? Iya, ada yang jawab ketuban membasahi. Saat melahirkan itu ya berarti yang menarik. Ya, menikah di usia dini. Kemudian perjuangan melahirkan bayi oleh si Minang. Ya, Minem melahirkan di usia muda, benar. Itu hal yang menarik ya, karena dalam isi cerita ini tuh menegangkannya di saat isi ceritanya tersebut. Oh iya, waktu mertuanya komen, dia kan masih anak-anak 14 tahun, kok bisa ngeluarin anak. Ya, biasanya memang kan seperti itu. Karena memang 14 tahun itu masih usia remaja sekali. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 2, ungkapkan kembali isi cerpen tersebut dengan menggunakan bahasa sendiri. Nah, di sini siapa yang mau mengajukan diri untuk menceritakan secara ringkas dari isi cerpen tadi? Yang berani siapa nih? Santi berani enggak? Pakai bicara. Ditulis saja ya, boleh. Yang bisa bicara boleh, ini sih boleh bicara. Yang mau nulis ya silakan ditulis, enggak apa-apa. Yang bisa bicara siapa ini? Kurang paham ceritanya ya. Sekarang yang paham cerita bisa menceritakan nggak ke teman-temannya ini? Ada yang udah paham? Oh iya, disambi makan ya Mbak Sandi.
Ini Banyu Biru. Nah, Banyu Biru bisa makan ya? Kok bisa makan? Bisa suara. Ini Mbak Banyu Biru ini nama aslinya siapa? Oh, Marsih. Oh ya, silakan Mbak Banyu Biru menceritakan sepengetahuannya dari isi cerpen tersebut. Maksud. Oh, Marsih. Oh ya, silakan Mbak Banyu Biru menceritakan sepengetahuannya dari isi cerpen tersebut. Silakan Mbak, kira-kira yang diketahui aja bagian. Suaranya jelas kok, saya dengar suaranya. Kira-kira yang diketahui aja bagian. Oh, double ya. Berarti saya harus pindah ini. Mulai double. Kalau gini gimana? Oke ya. Yaudah, sekarang silakan yang bisa ngetik gitu. Kalau gini gimana? Oh ya, Mbak Ayu, Mas Ayu mau coba ngomong. Boleh. Ayu, Mas Ayu ini nama lengkapnya siapa Mbak? Bisa ngomong sekarang? Endang Rahayu. Oh Kedengeran Bu? iya. Iya, dengar jelas. Belajar tapi Bu ini Bu. Iya, nggak apa-apa. Ngomong soalnya. Iya, justru itu harus dibiasakan kan. Ini menceritakan tentang Minem yang menikah dengan Kasdu di usia 14 tahun. Ya. Dan harus melahirkan anaknya dalam kandungan 7 bulan. Dan ya harus berjuang dan juga harus berjuang untuk mempertahankan anaknya juga. Kemudian si Kasdu memberitahukan kepada orang tuanya si Minem. Ya. Memberitahukan kepada orang tuanya si Minem ya dengan perasaan takut. Tapi akhirnya juga memberanikan diri. Oke. Terus orang tuanya si Minem, orang tuanya si Minem juga merasa heran bahwasanya mana mungkin masih dalam keadaan anak-anak bisa melahirkan anak juga. Gitu. Tetapi akhirnya mereka juga merasa bahwasanya dalam mereka masih menikah juga dalam usia muda. Iya. Gitu. Oke, makasih Mbak Ayu. Makasih. Ya. Sudah berani mencoba. Oke. Ya. Kira-kira ada yang kurang jelas nggak dari ceritanya ini yang sudah disampaikan Mbak Ayu tadi? Sudah jelas semua? Bisa komen?
Jelas ya? Minem sama Minah, orangnya beda. Oh. Kalau nggak salah di sini ada yang namanya Minah toh, nggak ada. Adanya ya Minem itu. Mbak Watini. Minah nggak ada. Adanya cuma Minem. Oh, iya ada disebutkan di paling akhir, maaf ya. Jadi Minah itu adiknya Minem. Minah itu adiknya Minem, ya benar sama Mbak Santi. Nah, oke. Ya memang ceritanya muter-muter. Nah nanti kita bahas apa dari jalan cerita yang muter-muter itu ya. Kita bahas selanjutnya, dibuka halaman selanjutnya. Nah, kita rupanya kita masih membahas dari cerita. Masa nggak ada suaranya? Banyu Biru nggak ada suaranya ya? Suara saya nggak kedengeran? Natalia baru absen. Sebentar, saya catat dulu. Kedengaran kan ya? Jelas toh? Oke, kita lanjut. Jadi unsur-unsur instrik dalam cerpen ini yang pertama yaitu ada tema, kemudian penokohan, yang ketiga alur, kemudian sudut pandang, kemudian latar, dan yang terakhir adalah amanat. Nah, kalau tema ini kan udah tahu ya apa yang dimaksud dengan tema. Tema itu jadi topik dari cerita itu tersebut. Dan kemudian penokohan itu siapa saja tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Lalu alur ini nanti kita jelaskan. Kemudian sudut pandang juga ada penjelasannya. Latar ini disebut juga tempat. Amanat itu hikmah dari cerpen tersebut. Kemudian alur. Alur ini adalah pergerakan cerita dari waktu ke waktu atau rangkaian peristiwa demi peristiwa dari awal sampai akhir cerita. Dan jenis alur ini ada 3. Yang pertama alur maju. Alur maju itu bisa disebut juga alur lurus. Alur ini mempunyai tahapan yang lurus mulai dari perkenalan, pembeberan mula, konflik, klimaks, antiklimaks, dan penyelesaian. Kemudian yang kedua, alur mundur. Mbak Natalia ini halaman 9-10 ya, cerpen si Minem. Kita membahas tentang cerpen. Alur mundur itu juga disebut sebagai sorot balik. Merupakan alur yang memulai cerita dengan penyelesaian. Dan lebih sering kita temui pada cerita-cerita yang menggunakan setting waktu di masa lampau. Kemudian yang terakhir alur campuran. Ini alurnya diawali dengan klimaks, kemudian melihat lagi masa lampau, dan diakhiri dengan penyelesaian. Alur ini jarang sekali digunakan oleh penulis karena sulit dipahami. Oh maaf, di sini tulisannya ada yang kurang. Ya, tentang alur ada yang ditanyakan. Oh, klimaks. Klimaks itu maksudnya itu puncak. Jadi setelah jalan ceritanya datar, kemudian tegang. Kayak seperti tadi yang dimaksud klimaksnya itu pada saat si Minem melahirkan. Nah, itu klimaks. Seperti itu. Nah, kemudian kalau anti klimaks itu sebaliknya. Jadi anti klimaks itu dia benar-benar
menurun, jadi mengarah ke penyelesaian gitu. Anti klimaks tuh udah mulai yang si mertuanya tahu seperti itu, dan akhirnya respon mertuanya juga biasa-biasa aja, nggak seperti yang dipikirkan oleh si itu tadi, siapa namanya, Kasdu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita ke sudut pandang. Nah, jadi menurut Aminuddin, sudut pandang adalah cara pengarang menampilkan para pelaku dalam cerita yang dipaparkan. Ada 4 cara pengarang menempatkan dirinya dalam sebuah cerita, yaitu yang pertama, sudut pandang orang pertama. Dalam hal ini, pengarang bertindak sebagai tokoh utama, dan pengarang menyebut dirinya dengan kata aku, saya, atau kami dalam cerpen tersebut atau cerita tersebut. Kemudian sudut pandang orang ketiga. Ini dalam hal ini pengarang menempatkan dirinya sebagai pengamat yang serba tahu terhadap perilaku tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Pengarang menyebut pelakunya dengan kata ia, dia, mereka, atau nama lain seperti Indah atau Lia, seperti itu. Kemudian sudut pandang pengarang sebagai pencerita atau narator. Dalam hal ini pengarang hanya menceritakan apa yang terjadi, seolah-olah pembaca menonton sandiwara. Kemudian sudut pandang serba tahu. Yang dimaksud adalah pengarang seolah-olah mengetahui seluk-beluk isi cerita yang disajikan. Nah, jadi dari sudut pandang ini penjelasannya apa ada yang kurang jelas? Kita lanjut ya. Nah, kembali ke unsur-unsur intrinsik tadi. Nah, sekarang bisa disebutkan dari masing-masing unsur intrinsik tadi apa saja yang merupakan bagian unsur intrinsik pada cerpen Si Minem Beranak Bayi. Yang pertama, tema. Siapa yang mau jawab? Temanya ini apa? Ada yang bisa jawab tema dari cerpen ini? Silakan cat aja. Salah nggak apa-apa, jangan takut. Jawab aja. Namanya juga belajar. Tema. Temanya, Mbak Watini jawab Si Minem Beranak Bayi. Kalau Si Minem Beranak Bayi itu, oh temanya Minem. Minem itu apa itu? Dia kan di sini bukan tema, Minem itu subjek, jadi pemerannya. Kalau Riri menjawab perjuangan Inem yang masih muda melahirkan. Ya, masih kurang tepat. Ada lagi yang bisa jawab? Sekarang lanjut deh penokohan. Nanti kita jawab terakhir ya yang benar. Kalau penokohan ini ada yang bisa jawab apa? Salah nggak apa-apa. Minam, ya benar. Selain Minam apa lagi? Kusdu, ya. Yang benar Kusdu dan Minam. Ini benar. Kemudian alur.
Alurnya bagaimana ini? Tadi yang udah dijelaskan. Alur mundur, campuran, maju. Yang benar nanti kita lanjut ke bawah ya. Nanti ada yang benar. Kalau sudut pandangnya ini apa nih? Ya, yang mau pergi, enggak apa-apa, silakan, monggo. Sudut pandangnya apa ini kira-kira? Sudut pandang pengarang. Nggak ada yang bisa jawab. Bukan itu, tadi kan kalau sudut pandang itu yang dimaksud, jadi dari segi pengarangnya itu dia menempatkan dirinya itu sebagai apa gitu. Suaranya hilang. Masa? Iya. Ini nggak dengar suara saya. Tadi udah dijelaskan yang sudut pandang. Nah, ini sudut pandang ada orang pertama, orang ketiga, kemudian sudut pandang pengarang sebagai pencerita atau narator, dan yang terakhir sudut pandang serba tahu. Nah, kira-kira dalam cerpen Siminem itu sudut pandangnya yang mana dari keempat itu? Dari keempat jenis. Sebagai narator, masa? Ya, oke, sebagai orang ketiga benar. Kemudian latarnya ini di mana latar? Latarnya ini di mana? Ada yang bisa jawab? Atau tempat? Latar itu bisa disebut juga sebagai tempat terjadinya peristiwa dalam cerita tersebut. Apa jawabannya? Nggak bisa? Masa nggak ada yang bisa? Kan paling gampang ini. Ya, di daerah perbukitan, benar. Mbak Santi benar. Selanjutnya amanat. Unsur instruksi yang terakhir, amanatnya ini apa? Kira-kira amanatnya ini suaranya hilang. Masa, Mbak? Suara saya jelas toh? Selanjutnya amanat, ada yang bisa jawab? Amanatnya apa ini? Nggak bisa, ya udah kita langsung ya ke jawaban yang sebenarnya. Nah, ini unsur-unsur instruksiknya. Temanya itu merupakan tema keluarga atau rumah tangga ya. Kemudian penokohannya Kasdu dan Minem, alurnya campuran. Jadi seperti yang dijawab Pak Amin ini tadi benar. Kemudian sudut pandangnya orang ketiga. Dan latar atau tempatnya di perkampungan
daerah perbukitan. Selanjutnya amanatnya yang bisa diambil yaitu ada rasa tanggung jawab, yaitu terutama sebagai seorang suami. Harus ada tanggung jawab kepada istri. Kemudian hati-hati sebelum bertindak, yaitu apa tadi kejadiannya? Kejadiannya adalah sewaktu suaminya tadi ceroboh, dia membiarkan istrinya mengangkut air sendiri sehingga sampai terjadi kelahiran prematur atau yang disebut dengan awal dari tanggal perkiraan yang seharusnya. Nah, seharusnya itu suaminya itu lebih bertanggung jawab, dan juga dia sebelum melakukan sesuatu itu dia harusnya berhati-hati, seperti itu. Alur campuran, ada yang tanya alur campuran, tadi udah dijelaskan di bagian alur. Nah, alur campuran ini yang termasuk nomor 3 ya, diawali dengan klimaks, kemudian melihat lagi masa lampau, dan diakhiri penyelesaian. Jadi alur ini tuh memang jarang sekali digunakan karena memang sulit dipahami. Jadi tadi kita kan dalam cerpen Siminam beranak bayi itu kan langsung diceritakan Kasdunya berjalan tergesa-gesa, kemudian dia tampak wajahnya muram, sudah ini apa itu namanya cemas lah istilahnya. Karena apa? Karena istrinya melahirkan itu tadi, udah melahirkan dengan di luar tanggal yang seharusnya, jadi lebih maju istilahnya, prematur itu ya. Nah, jadi dia cemas, Kasdunya cemas, sudah berlari, udah terus haus, kemudian dia sampai tersandung. Kemudian selanjutnya diceritakan lagi bahwa alasan dari penyebab si Minem tadi melahirkan terlebih dahulu. Kemudian kembali lagi ke Kasdu yang menuju ke rumah mertuanya untuk melaporkan bahwa istrinya sudah melahirkan, seperti itu. Jadi kan alurnya kan diawali mulai dari klimaks dulu, kemudian lihat lagi masa lampaunya, kemudian diakhiri dengan penyelesaian itu tadi, seperti itu. Itu namanya alur campuran. Ya, silakan yang mau nyatet. Tapi nanti ada videonya kan ya, bisa dilihat lagi. Nah, selanjutnya jadi dari cerpen itu tadi ada unsur kalimat yang namanya kalimat langsung dan tak langsung. Jadi ada dua jenis kalimat. Yang pertama yaitu kalimat langsung. Ini merupakan kalimat yang berupa percakapan, ditandai dalam tanda petik. Contohnya misalnya, apa tujuanmu datang kemari? Ada urusan penting? Nah, itu tadi kan yang ditanyakan oleh mertua si Kasdu tadi ya. Nah, dalam tanda kutip ini tuh merupakan kalimat langsung, karena itu merupakan yang dikeluarkan secara percakapan, seperti itu, namanya kalimat langsung. Selanjutnya ada yang namanya kalimat tak langsung. Nah, ini kalimat tak langsung adalah kalimat seperti biasa. Misalnya seperti boleh jadi mertua laki-laki itu sungguh merasa heran, titik. Nah, yaudah, itu namanya kalimat tak langsung. Selanjutnya ada misalnya pokoknya kalimat yang tidak ada dalam tanda petik, itu berarti kalimat yaitu membaca puisi. Oh iya, jelas sedikit, semoga nanti tambah banyak ya. Nah, membaca puisi ini harus diperhatikan juga lafal, nada, tekanan, dan intonasi. Nah, kita lihat di halaman 12. Jadi standar kompetensinya yaitu memahami wacana sastra melalui kegiatan membaca puisi dan cerpen. Kemudian kompetensi dasarnya membacakan puisi dengan lafal, nada, tekanan, dan intonasi yang tepat.
Indikator membaca puisi dengan memperhatikan lafal, tekanan, dan intonasi yang sesuai dengan isi puisi. Membahas pembacaan puisi berdasarkan lafal, tekanan, dan intonasi. Kemudian memberi saran perbaikan pembacaan puisi yang kurang tepat. Membacakan puisi berbeda dengan proses membaca biasa. Seorang pembaca puisi dituntut untuk memperhatikan aspek suara dan aspek gerak mimik yang sesuai dengan isi puisi yang dibaca. Dengan pembacaan yang baik, maka pendengar akan mampu menangkap keindahan bahasanya serta memahami tema puisi tersebut. Sebelum membaca puisi, sebaiknya kita memahami terlebih dahulu isi puisi yang akan dibacakan dengan cara membacanya dalam hati. Ketika proses pembacaan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai patokan, yaitu pertama, mengucapkan lafal dengan jelas, memberikan tekanan pada kata atau kalimat tertentu yang dinilai memiliki kepentingan untuk ditekankan, kemudian menempatkan jeda atau berhenti sementara secara tepat, dan yang terakhir menggunakan intonasi yang sesuai dengan isi puisi yang dibaca. Nah, selanjutnya nih, kita tugasnya membaca puisi secara bergiliran. Nah, kira-kira ini saya mulai dari yang paling atas, Amini. Bisa bicarakan ya, Amini? Ya, silakan. Langsung baca puisinya, Mbak. Bu, suaranya lagi serak-serak nih. Nggak apa-apa. Semuanya ya, Bu. Menyimak Bukit karya Cahyono Widarmanto. Bukit itu sekejap jadi sunyi. Tak ada lagi rumput sempat bercumbu. Hutannya pun telah mengerang. Menjadi onas kaktus yang menyala. Bukit itu pun menjadi sunyi. Aku ingin berteduh pada rimbauan daunnya, tetapi nantinya telah berubah diri, memasuki langit dan rukun enggan bertebangan di atasnya. Menyimak bukti ini, aku melihat dendam yang terpasung, peradaban yang beradab-adab begitu mual pada bumi. Dan masihkah kita sempat bertanya, kemana laju arah kita? Sumber Kubur Penyair 2002 halaman 33. Udah, Bu? Oke, ya. Sekarang lanjut ke Santi. Silakan baca puisinya. Menyimak puisi karya Cahyono Widarmanto. Bukit itu pun sekejap jadi sunyi, tak ada lagi rumput sempat bertumbuh. Hutannya pun telah mengerang, menjadi onas kaktus yang menyala. Bukit itu pun jadi sunyi. Aku ingin berteduh pada rimbunan daunnya, tetapi rantingnya telah berubah diri, menusuki muka langit dan burung pun enggan berterbangan di atasnya.
Menyimak bukit ini, aku memiliki pinggan yang terpasung, peradaban yang berabad-abad begitu mual pada bumi. Dan masihkah kita sempat bertanya, kemana lagi arah kita? Sumber, situs penyair 2002, Ya, halaman 33. kita ke yang lain ya. Terima kasih. Sudah, Bu. Ana Meli bisa suara ya? Siapa yang mau nyoba nih baca puisinya? Bisa komen. Riri Rianti ya. Oke, coba Wiwi. Silakan. Riri tadi nggak bisa, mikrofonnya nggak bisa diaktifkan. Oh bisa, cuman tadi suaranya kemeresek. Nggak tahu kenapa tadi kok suaranya kemeresek sekali. Ini bisa. Coba Ayu Mas Ayu aja deh. Halo. Ya, silakan. Menyimak Bukit, karya Cahyono Widarmanto. Bukit itu pun sekejap jadi sunyi, tak ada lagi rumput sempat bercumbu. Hutannya pun telah mengerang menjadi orna kaktus yang menyala. Bukit itu pun jadi sunyi. Aku ingin berteduh pada rimbuan daunnya, tetapi rantingnya telah berubah diri, menusuki muka langit, dan burung pun enggan berterbangan di atasnya. Menyibak bukit ini, aku melihat dendam yang terpasung, peradaban yang berabad-abad begitu mual pada bumi. Dan masihkah kita sempat bertanya, kemana laju arah kita? Sumber Kubu Penyair 2002, halaman 33. Sudah, Bu. Oke, ya. Kira-kira ini siapa lagi nih yang bisa membaca puisi? Kira-kira Riri bisa mematikan penghangat ruangannya dulu. Kita coba lagi ya. Ayo, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Jelas, Bu. silakan. Jelas. Assalamualaikum. Langsung Jelas, Bu. puisi. Halaman Dari mana sih tadi? halaman 12. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai Yang mana dari ya? awal Yang menusuk bacanya. itu ya? Mulai dari menyimak bukit. Yang mana sih ya, Bu? Ini satu orang bacanya semuanya. Tadi kayaknya sampai yang menusuki muka langit. Dari awal menyimak bukit. Bukit itu pun sekejap jadi sunyi. Tak ada lagi rumput sempat bercumbu. Hutannya pun telah mengerang
menjadi onas kaktus yang menyala. Bukit itu pun jadi sunyi. Aku ingin berteduh pada rimbunan daunnya. Tetapi lantainya telah berubah diri, memasuki muka langit, dan burung pun enggan berterbangan di atasnya. Menyimak bukit ini, aku melihat dendam yang terpasung, peradaban yang berabad-abad begitu mual pada bumi. Dan masihkah kita sempat bertanya, kemana laju arah kita? Sumber Kubur Penyair 2002 Ya, 33. oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi kita cukupkan ya membaca puisinya sampai sini. Dan kemudian kita bahas dari lafalnya. Dari lafalnya ini sepertinya Mbak udah jelas semua ya. Kemudian tekanannya itu masih ada beberapa yang perlu agak ditekan. Dan kemudian jedanya itu sebenarnya sudah bagus. Dan intonasinya ini kurang lebih ditekankan lagi. Jadi masih ada yang kurang tepat tadi intonasinya. Selanjutnya kita memahami puisi lama atau pantun bagian H. Standar kompetensi mengungkapkan pikiran dan perasaan melalui kegiatan menulis puisi, dan kompetensi dasar menulis puisi lama dengan memperhatikan bait, irama, dan rima. Indikatornya adalah mengidentifikasi puisi lama atau pantun berdasarkan bait, irama, dan rima. Kemudian membedakan bentuk pantun, menulis pantun dengan memperhatikan bait, irama, dan rima. Kemudian menyunting puisi lama atau pantun yang dibuat. Nah, ini ya, jadi Indonesia itu memiliki berbagai jenis puisi. Berdasarkan kurun waktu atau zaman, puisi di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Puisi lama pada umumnya bersifat lisan dan tidak diketahui penciptanya secara jelas atau anonim. Berbeda dengan puisi baru yang mulai dituliskan sehingga diketahui nama penyair yang menciptakannya. Pada pembelajaran kali ini kita akan pelajari salah satu bentuk puisi lama, yaitu pantun. Nah, jadi pantun ini merupakan puisi lama. Nah, seperti sindiran-sindiran di Jawa Barat atau indi-indi di Sumatera, Batak, Mandailing, menjadi pantun anak-anak, pantun remaja, dan juga pantun tua. Ada beberapa syarat yang mengikat dalam jenis pantun. Kemudian menjadi ciri khas yang dimiliki oleh pantun, yaitu yang pertama, setiap bait terdiri dari 4 baris, dan juga setiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Kemudian yang tiga, baris pertama dan kedua merupakan sampiran, baris ketiga dan keempat disebut dengan isi, dan juga iramanya AB-AB. Misalnya contoh pantun anak-anak ini, elok rupanya kumbang jati, dibawa itik pulang petang, tidak berkata besar hati, melihat ibu sudah datang. Nah, di sini tugasnya membuat pantun. Nah, ini siapa nih yang berani bikin pantun? Ada yang mau mengajukan diri? Punya ide bikin pantun? Atau puisi lama? Biasanya dulu itu SD itu ya, ini waktunya apa? Ininya lagi ngetrennya pantun biasanya. Tukaran biodata, terus kasih pantun, biasanya seperti itu. Ada yang masih ingat nih pantun SD?
Ya, bisa ditulis. Silakan. Atau yang mau bicara juga boleh. Baju biru nih bisa nih suaranya nih. Udah kedengaran, Mbak? Bisa bicara? Gede dong, Mbak. Baju biru nih bisa nih suaranya. Udah kedengaran, Mbak? Bisa bicara? Bisa bikin pantun, Mbak, baju biru. Gak bisa. Coba ini Ayu aja. Gak bisa, Bu. Waduh, Ayu bisa pantun nih. apa, Bu? Pantun zaman SD dulu ya, Bu? Iya, terserah. Terserah. Eh, Sebisanya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu ya, Bu ya? Oh iya. Iya. Nah, itu Ape, rimanya ape. itu apa, termasuk apa tuh? Iya, benar. Ya. Ada lagi yang bisa bikin pantun? Lupa ya. Ya udah ngantuk lagi pula ya, udah malam. Ya, selanjutnya kita lanjut aja ya ke tugas mandiri. Nah, ini tugas mandiri ini mengerjakan latihan halaman 14, 15, 16. Jadi yang mulai dari Romawi 1 dan Romawi 2. Jadi ini tugasnya 2 minggu lebih ya. Bisa dikerjakan 2 minggu lebih. Paling lambat dikumpulkan tanggal 15 Februari 2014. Dan pertemuan online selanjutnya kita juga 2 minggu lebih lagi, yaitu pada tanggal 16 Februari. Sama 2 kali pertemuan, tapi kita mulainya lebih awal ya, sama hari minggunya. Mulai lebih awal jam 8 sampai jam 9.45. Bisa kan ya? Kira-kira. Supaya nggak terlalu malam. Jadi tugasnya itu halaman 14 sampai dengan halaman 16. 10 soal pilihan ganda dan 5 soal tulis ya. Oh, nggak ada yang nggak bisa jam 8. Oh ya udah. Gampang, nanti kita untuk jamnya kita bisa atur lagi ya. Jam 8.30 atau tetap jam 9 gitu ya. Oke, ya. Jam 9, oke ya. Ya udah jam 9 aja ya. Jadi nanti kita pertemuan online selanjutnya jam 9 tanggal 16 Februari. Nah, jadi tugasnya ini nanti bisa dikumpulkan ke inbox saya seperti biasa. Paling lambat tanggal 15 dikumpulkannya ya. Jadi ditulis dari soal multiple choice pilihan ganda dan 5 soal yang berisi esai jawabannya. Ini tugasnya ini nanti akan termasuk ulangan harian ya. Jadi kalau bisa untuk tugas itu
tetap dikumpulkan, dan kalau lebih bagusnya dikumpulkannya jangan terlambat, karena apa itu nanti akan sangat membantu untuk memberikan nilai. Jadi kalau bisa membantu mengcover nilai ujian lah paling nggak nanti. Membuat pantunnya ini nggak termasuk tugas, tapi nanti kita lanjutkan sampai selesai, sampai jam 23.00 ya untuk membuat pantun. Nah, sekarang kita lanjut. Kira-kira siapa ini yang mau buat pantun? Lala Wiwi bisa. Ya, gantian ya. Oke. Habis ini Santi. Pantunnya terserah temanya. Ya, yang dikumpulkan tugasnya itu nanti jawabannya saja. Tulis jawabannya saja. Lala Wiwi mikrofonnya nggak bisa ya kayaknya. Kalau gitu kita coba ke Santi dulu. Sorry. Ya, Waalaikumsalam, silakan. Ini baru ngarang ya. nggak Buah apa-apa, nangka, Mbak. buah kurma. Siapa rajin baca akan dapat ilmunya. Oh, oke. Sudah, Bu? Itu berapa baris itu? Kayaknya 3 baris ya. Nangka buah kurma, siapa rajin baca akan dapat 4, ilmunya. Bu. Cuma 3 baris ya. Oh, 4. Oh ya. Terus rimanya ini apa nih? 4. Iya. Rimanya termasuk apa? A atau AB? Ya. Oke, selanjutnya Amin ini udah buat ya pantunnya. Coba Halo, Bu. Amin ini ya, Halo. silakan. Ngarang, Bu. Iya, nggak apa-apa. Tadi kembali. Musim dingin mau ikut. Musim dingin nyalakan penghangat. Kami semua ikut pakai biar kerja tetap semangat. Iya. Bagus. Kemudian Natalia udah bisa belum? Natalia bisa. Nah, ya. Silakan pantunnya, Mbak. Belum, Bu, belum bisa. Lupa-lupa ingat. Oh. Iya, masih samar-samar. Oke, ya. Kalau gitu yang sudah bisa ini siapa? Mbak Ana Meli itu iramanya bukan tapi a. Jadi kita nyebutnya di sini A sama B gitu.
bukan dari apa itu namanya, dari belakangnya ya. Jadi meskipun belakangnya U, kita sebutnya tetap A. Jadi iramanya A A A A. Ya. Kemudian siapa lagi nih yang belum? Risalia bisa. Oh, Neng Tia bisa ya. Oke. Bentar. Oh, Neng Tia nih mikrofonnya. Mic-nya nggak bisa, Neng Tia. Risalia juga mic-nya nggak bisa. Bisa tulis di ini aja chat. Pantunnya boleh ditulis di chat. Selanjutnya siapa nih yang bisa bersuara? Riri bisa. Ya, Riri silakan. Penghangat ruangannya dimatiin dulu ya. Riri bisa? Ya, bisa, belum dapat ide. Oke, siapa ini? Mbak Wiwi dulu. Bisa ditulis? Riri belum jadi ya. Buat apa beli gitar kalau enggak bernyanyi? Selanjutnya, Mbak Wiwi. Buat apa punya pacar? Selanjutnya, Mbak Wati ini mana ini lanjutannya? Antara Taiwan dan Indonesia. Terus, ayo. Keburu setelah kelasnya nih nanti mati nih. Oh, buat apa punya pacar kalau cuma nyakitin hati? Nah, oke. Jadi Mbak Wiwi ini iramanya apa? Pantun yang dibuat. Ya benar, AB-AB. Mbak Ana Meli, buah semangka, buah manggis. Nggak nyangka buah manis. Ada gula, ada semut.
Ya harusnya ini jadinya pantunnya kalau Mbak Ana Meli, sampirannya dia di baris kedua, pertama dan ketiga ya. Ya selanjutnya Mbak Watini bisa dilanjutin. Kalau Mbak Ana Meli bikin pantunnya ini, seharusnya yang benar itu dia baris pertama dan kedua, itu yang merupakan sambiran. Mbak Riri Rianti silakan ya. Boleh. Mungkin bisa diganti buah semangka. Buah semangka apa ya? Buah semangka, buah manggis, ada gula, ada semut. Nggak nyangka gue manis. Ih gila, guenya imut. Mungkin kayak gitu. Jadinya yang baris ketiga diganti kedua, baris kedua diganti ketiga. Mungkin seperti itu. Mbak Watini, terbentang oleh samudra walau jauh dari keluarga, tetap semangat untuk mencari nafkah. Oh, jadi tadi itu awalnya apa? Antara Taiwan dan Indonesia, terbentang oleh samudra, walau jauh dari keluarga, tetap semangat untuk mencari nafkah. Ya benar. Iramanya udah benar kalau Mbak Ana Meli. Sekarang Mbak Riri Rianti, silakan bicara. Bisa bicara kan Mbak Riri? Risalia aja nih, lanjutkan Risalia. Ayo Mas Ayu, mau ngepel jangan lupa nyapu dulu. Kalau kita jadi babu, luangkan waktu baca buku, insya Allah bisa jadi guru. Bagus ya, amin. Bagus sekali Mbak Ayu. London ya. Risalia, ini tadi belum dilanjutkan. Buah kedondong, buah aren. Terus selanjutannya. Lanjutannya apa nih?